Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Satu Kode. Kali ini kita akan belajar tentang data visualisasi menggunakan Google Spreadsheet. Sebenarnya basicnya ini sebenarnya sama kayak Excel ya. Cuma kalau Excel kan kita harus punya license ya. Jadi kalau Google Spreadsheet ini sifatnya free dan bisa diakses sama semua orang. Makanya saya membuat tutorialnya dalam bentuk Google Spreadsheet. Walaupun ya secara aplikasi ya sama kayak Excel, ya Excel. Cuma kan kalau Google Spreadsheet kan basically kan dia bisa dibuka asal kita punya akun Google kan bisa dibuka sama siapa aja dan bisa digunakan secara free dan open sources. Jadi saya lebih prefer mengajarkannya dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, namun walaupun esensinya tetap sama rumus-rumus, kemudian bentuk diagram atau bentuk tampilan visualisasi ya pada prinsip tetap menggunakan Excel. Oke, selamat menyimak. Oke, apa sih sebenarnya data visualisasi itu? Jadi data visualisasi itu sebenarnya sama seperti kita menampilkan atau mensummary-kan data-data dalam sebuah simpulan berupa gambar. Jadi nanti pembaca itu tidak kesulitan lagi membaca data-data. Misalkan contoh, misalkan data nilai. Kalau misalnya kita lihat angka-angka aja dari sebuah nilai-nilai itu kan susah ya. Tapi kalau dalam bentuk diagram atau bentuk grafik itu kan lebih mudah bagi kita sebagai pembaca data itu mempelajari data tersebut. Nah, itulah kenapa ada namanya data visualisasi. Jadi prinsipnya adalah data visualisasi akan mengubah data menjadi grafik yang dapat dibuat atau dapat ditampilkan datanya agar data tersebut bisa dipahami dan dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah itu mau dianalisis, apakah itu mau ditambahkan informasi apapun itu bisa dilakukan selanjutnya. Oke. Nah, kenapa kita pakai Google Spreadsheet? Nah, ini juga. Jadi dia dapat mudah diakses ya. Artinya kita tidak perlu menginstal software apapun, asalkan punya akun Google langsung bisa pakai. Gampang digunakan dan juga bisa diintegrasi beberapa platform Google yang lain seperti misalkan PowerPoint, kemudian bisa masuk ke Google Worksheet dan segala macamnya. Artinya bisa digunakan untuk banyak hal ya, untuk terintegrasikan dengan platform-platform dari Google yang lainnya. Oke, langkah awal adalah kita harus mempersiapkan data kita. Seperti misalkan data koleksi atau data pengumpulan data, jadi data harus kita kumpulkan. Walaupun dalam konteks kalian yang masih semester 1 ya, kita tidak menggunakan data pengumpulan data secara langsung, tapi kita menggunakan data sekunder saja. Artinya kalian boleh menggunakan data-data yang ada di internet. Seperti saya sudah kasih contohkannya di grup WhatsApp ya, kalian boleh ngambil data dari situ. Kemudian berikutnya adalah kita langsung melakukan data profiling. Jadi dari data yang sudah ada itu kita harus memetakan mana data yang akan kita analisis, mana yang tidak bisa kita analisis. Jadi nggak semua data yang kita kumpulkan itu bisa kita analisis, ada juga data yang nggak perlu. Ya, jadi tergantung tujuan kita mau nampilkan apa. Contoh misalkan, dari data-data yang sudah ada, kita misalkan ada data nama, umur, alamat misalkan ya, kemudian berat badan, kemudian nilai hasil ujian. Nah, misalnya kita ingin menampilkan data hasil ujian, berarti kita nggak butuh data berat badan kan? Nah, itu masuknya data profiling. Artinya kita memetakan dari data-data tersebut mana yang penting dan mana yang tidak penting. Lalu selanjutnya data cleaning. Nah, apa sih penting data cleaning? Jadi data cleaning itu adalah proses kita membersihkan data kalau dalam data tersebut ada data error atau data kosong atau data dummy atau data ya macam-macam lah. Kadang datanya error, kadang datanya nggak sesuai dengan nama kolomnya, misalkan umur, ternyata di sana ada alamat misalkan. Nah, itu kita bersihkan dulu atau kita sesuaikan datanya sehingga nanti saat kita proses lebih lanjut tidak mengganggu proses penampilan grafik ataupun analisis tabel-tabel yang lainnya. Terakhir ada data analisis. Nah, data analisis berarti udah selesai nih. Artinya di data analisis ini kita akan sama-sama membuat sebuah kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan beberapa tools. Contoh misalkan yang akan saya sampaikan ini adalah data visualisasi. Berarti kita data-data analisis ini akan kita tampilkan dalam bentuk grafik garis, grafik batang, pie chart atau grafik area atau luasan ya. Walaupun grafik area sama kayak grafik lain. Oke, nextnya adalah kita akan memilih mana sih di antara data-data ini yang paling cocok untuk data kita. Jadi ada beberapa tipe data nih. Sebenarnya ada banyak sih, cuma untuk awal ini karena masih pemula, kita bisa bicara pelajari 5 dulu aja. Line chart, grafik garis. Jadi biasanya sangat bagus untuk memprediksi
perubahan sebuah data terhadap waktu. Bar chart itu biasa sangat bagus untuk menampilkan kategori-kategori di setiap data. Pie chart itu bisa untuk menggunakan persentase ya, proportions. Scatter plot ini biasanya untuk menemukan korelasi antara beberapa data, dan area chart adalah untuk menemukan jumlah data, mana data yang paling dominan dan mana data yang tidak dominan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara lebih secara lebih sekilas gitu ya, data area ini mirip seperti data lain ya. Kan data lain kan jadi mana yang luasan, mana yang grafik paling atas kan paling dominan ya, sama kayak gitu. Itu grafik area. Nah, ini adalah contoh dari Google Spreadsheet-nya. Jadi kalau Anda perhatikan di situ ya, ini tampilan Google Spreadsheet-nya. Aksesibel sih, gampang diakses sih. Jadi kan kemarin sudah saya bagikan di grup WhatsApp ya. Jadi ada bisa akses di situ Google Spreadsheet-nya. Asalkan Anda punya akun Google, udah pasti punya Google Spreadsheet. Jadi nggak usah diinstal-install. Dan ini bisa dipakai menggunakan HP atau handphone. Itulah alasan kenapa kemudian saya menggunakan Google Spreadsheet, agar kita bisa, baik pakai laptop atau tidak ada laptop, bisa menggunakan atau bisa mempelajari Google Spreadsheet ini. Oke. Kemudian tipe-tipe diagram udah banyak sih sebenarnya. Cuma yang saya akan coba fokuskan di sini adalah grafik garis, grafik batang, grafik area. Ada kolom juga ya. Walaupun sebenarnya sini sih ada yang disebut bar, ada disebut kolom, tapi kita anggaplah batang dulu aja semuanya. Berarti grafik kolom atau grafik batang, grafik bar ini untuk yang ke samping sebenarnya. Dia sama-sama grafik batang, yang untuk yang bar sebenarnya sama grafik batang, cuma dia ke samping. Grafik pie atau grafik lingkaran, dan grafik scatter biasanya, tapi nggak dipakai dulu deh. Tapi nggak apa-apa ya, kalau misalnya mau dapat nilai base presentator, silakan dikejar untuk grafik scatternya. Nah, sebenarnya ada beberapa rumus ya yang bisa digunakan untuk formulasi sebuah data. Pertama adalah sum, itu jumlah, average itu rata-rata, count itu menghitung jumlah data yang ada. Nanti silakan kalian perhatikan. Contoh misalnya sum B2 sampai B10, berarti kita menjumlahkan data-data dari kolom B2 ke kolom dari baris B2 ke baris B10. Kemudian conditional summing, sum if dan average if. Jadi sum if ini menjumlahkan tapi dia ada kondisi. Nah, contoh ini beberapa contoh ya. Nanti silakan Anda pelajari lagi sum if. Contoh misalkan sum if dari A2 sampai A10 itu ada produk A. Tapi ada kondisi lain, B2 B10. Nah, nanti bisa macam-macam nanti nih kondisinya nih. Bisa kondisinya misalkan kondisi penjualan harus meningkat baru dihitung misalkan. Atau kondisinya harus B2 sampai B10 mencapai nilai apa baru dihitung jadi produk A misalkan. Itu contoh macam-macam. Kemudian mini chart, spark line ya. Sebenarnya grafik itu banyak banget ya. Contohnya spark line atau mini chart. Cuma di sini ya kita nggak pakai dulu. Tapi kalau Anda mau nyoba silakan ya. Spark line jadi nama selnya chart type terus line. Mirip-mirip seperti line, cuma dia untuk menampilkan tren di dalam sebuah sel atau sebuah data. Kemudian tambahan, nah ini nggak masuk materi sih, tapi sebenarnya tambahan adalah trend line dan forecasting. Jadi trend line ini untuk melihat tren atau melihat pola. Kalau forecasting ini memprediksi atau memperkirakan. Contoh misalkan slope dan intercept ini digunakan untuk melihat pola atau trend lines. Namanya slope B2, B10, A2, A10. Jadi ngeliat trennya sebenarnya seperti apa sih slope-nya atau seperti apa trennya sih. Nah, atau linear untuk linear regression analysis misalkan. Jadi untuk menghasilkan coefficient untuk memprediksi data-data di masa mendatang. Nah, tapi tambahan. Tapi kalau yang mau kejar sampai sini boleh juga. Gampang aja, aku tinggal nambahin ini aja sih sebenarnya. Cuma yang masalah kan harus menjelaskan apa sih maksudnya. Oke, sepertinya cukup sekian dulu untuk presentasi kali ini. Nanti akan saya demokan ya untuk contoh di Excel-nya langsung atau di spreadsheet-nya langsung. Nanti akan saya tampilkan juga di sini, tapi di video terpisah supaya nggak terlalu banyak videonya. Sekali terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.